Puji nama Tuhan, kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Untuk itu mari kita berikan hati kita, pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita memberikan hati kita, tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang terindah dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Setiap lidah kan mengaku, amin, Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau, meninggikan namamu saja. Oh, oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu saja. Oh, oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Ya Bapa, bertatalah dalam hidup kami.
Kami mau berjalan bersama Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kami, sehingga kami boleh mampu melewati hari-hari kami bersama Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena cinta dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Untuk itu kami mau terus berjalan bersama Tuhan dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau merenungkan dan mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba katakan, pikirkan itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan, hanya Engkau saja yang ditinggikan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, karena Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya dan saudara. Untuk itu mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh cinta, bahwa Tuhan, ini di sisa hidup kami mau berikan yang terbaik, bukan karena kami hebat, tetapi Tuhan yang mempermudah, Tuhan yang menyertai, sehingga kebaikan-kebaikan banyak mengikuti saya dan saudara. Mari kita membaca bersama-sama di Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat yang ke-14 tentang tanda-tanda kehidupan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya dalam kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat jelas ya, bahwa hari-hari di mana kita sebagai umat Tuhan ya harus menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan kepada paranormal ya, atau orang-orang yang memprediksi kehidupan kita atau yang melihat masa depan kita. Tuhan tidak mau, karena hidup kita ini dalam
rencana Tuhan ya saudara. Untuk itu bangsa Israel masih hidup sebagai orang buangan di Babel. Mereka juga meragukan ya tergenapinya nubuat Allah atas mereka. Apakah mereka putus asa? Apakah mereka akan khawatir dan tinggal di sana selamanya? Tetapi melalui Nabi Yeremia, Allah telah berfirman, "Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu." Benar, 70 tahun kemudian Allah membuat Kores, Raja Persia, mengizinkan orang Yahudi pulang dan membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem. Dalam masa penantian, ketika sepertinya tidak terjadi apapun, Allah tidak pernah melupakan kita. Saat Roh Kudus menolong kita bertumbuh dalam kesabaran, kita dapat mengetahui bahwa Dialah sumber pengharapan yang setia pada janjinya dan yang berkuasa atas masa depan. Amin saudara. Untuk itu dalam penantian, percaya bahwa Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memberikan saya dan saudara kesabaran, kekuatan. Mungkin saja saudara berkata bahwa bisnis saya sedang tidak baik-baik saja, atau rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja, atau pekerjaan yang saya jalani saat ini sedang tidak baik-baik saja, atau hubungan dengan kedua orang tua saya, hubungan dengan anak saya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di sini Tuhan mau mengatakan kepada saya dan saudara untuk kita tetap sabar menanti-nantikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan melupakan saya dan saudara. Justru melewati yang namanya badai hidup, kerikil yang tidak mudah untuk kita lewati. Di situ sebenarnya Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, menyatakan bahwa Tuhan menyertai saudara sehingga saudara mampu melewatinya. Bersyukur saudara ketika melewati badai hidup, kerikilnya hidup ya, mungkin keluarga yang tidak baik-baik saja atau bisnis yang tidak baik-baik saja, tetapi saudara dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus ya saudara, sehingga saudara mampu melewatinya. Itu adalah suatu mujizat ya saudara, karena mujizat itu bukan melulu tentang jawaban doa atau penyelesaian masalah, tetapi di mana penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk kehidupan saya dan saudara. Untuk itu jangan mengambil jalan pintas, jangan mengambil hal-hal yang instan, yang kita ingin cepat-cepat kaya, kita ingin cepat-cepat sukses ya saudara. Saya teringat waktu itu saya menjalani bisnis. Ketika saya menjalani bisnis di media sosial ya, saya ketika dapat uang yang banyak ya, di situ saya pakai untuk membeli followers ya, untuk menaikkan Instagram saya ya, untuk ya supaya cepat gitu ya, penjualannya cepat ya, harus punya followers yang banyak, kamu harus beri like yang banyak dan sebagainya. Banyak uang yang dikeluarkan ya, itu bukan ratusan ribu tapi jutaan ya, karena dari kecil-kecil jadi ketagihan ya. Dan ternyata followers itu adalah followers yang mati, yang bukan orang yang hidup ya. Dan itu jalan pintas, jalan instan saudara. Saya baru kepikiran hari-hari ini tuh benar-benar saya benar-benar belajar untuk berserah kepada Tuhan, itu benar-benar totalitas ya, tidak mengandalkan kekuatan apapun yang saya punya. Ketika di situ saya belajar menjadi merefleksikan diri ya. Ketika kita ini terhimpit oleh keadaan yang tidak baik, tapi kita belajar berpikir ya, bukan belajar untuk mengeluh ya atau melupakan Tuhan, tapi justru merefleksikan diri ya, apa yang sudah terjadi ya. Waktu itu pingin sekali instan, semuanya instan ya, tetapi apa yang didapat? Tidak ada yang didapat. Followers mahnya banyak ya, tapi habis itu hilang ya, karena tidak awet, karena itu bukan followers beneran, orang-orang beneran, itu hanya robot yang bekerja ya, itu hanya orang-orang yang akun-akun yang tidak jelas ya. Bahkan saya juga beli akun yang ternyata isinya gak jelas juga gitu ya, itu habis jutaan saudara. Itu saya menyadari, wah kalau uang segitu mending saya kasih ya pakai buat
buat orang, untuk bantu orang. Jadi itu waktu itu ya di 3 tahun yang lalu saya melakukan hal seperti itu. Tapi di sini saya belajar bahwa oh ya, saya harus sabar menantikan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara, karena kita hidup ini dalam rencana Tuhan ya saudara. Jadi sabar menanti, karena saya percaya bahwa orang yang sabar melewati proses dengan sungguh-sungguh, melewati proses dengan berserah kepada Tuhan, justru itu usaha saudara akan berhasil dan akan awet langgeng kalau saudara benar-benar mengandalkan Tuhan. Begitupun juga dengan keluarga. Ketika saudara ingin hubungan keluarga yang baik, saudara harus dekat kepada Tuhan, karena memang hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan dunia atau kita mengandalkan apa yang kita punya. Justru Tuhan mau saya dan saudara itu dekat kepada Tuhan, karena Tuhan itu mau supaya memang hal-hal yang tidak baik ini terjadi. Tuhan mau supaya saya dan saudara itu lebih dekat kepada Tuhan, bukan lebih fokus kepada dunia, cari hal-hal dunia yang sebenarnya hanya memberikan kebahagiaan sesaat ya. Saya merasakan di mana saya berada di bisnis di puncak, tetapi saya tidak merasa bahagia, karena ya itu tadi, saya merasa bahwa kayak saya mampu gitu ya. Tetapi ketika saya udah berserah kepada Tuhan, saya tinggalkan semuanya itu, nama Tita saya tinggalkan semuanya, saya belajar kembali kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan, bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup saya ya. Memang sulit saudara ya meninggalkan yang sudah enak ya. Ya kalau bangsa Israel bilang, Tuhan ngapain ya ngutusin Musa untuk kita keluar dari Mesir, kan sudah enak, udah makan, udah enak, pokoknya makan minum sudah tersedia ya, walaupun harus jadi budak gitu ya. Dan saya juga merasa bahwa saya seperti itu ketika saya menjadi bangsa Israel yang udah enak, tapi saya jadi diperbudak oleh uang, oleh ya hal-hal yang duniawi ya saudara ya. Kalau kita terlalu membangga-banggakan bisnis atau membangga-banggakan kitanya itu tuh sepertinya, kalau di dunia mungkin dipuji, wah hebat, kamu hebat, wah kamu jadi motivator, kamu jadi ngomong sana kemari, berikan motivasi dan sebagainya ya. Tetapi itu saya berpikir bahwa saya telah diperbudak oleh yang namanya dunia. Tetapi ketika saya melepaskan semuanya, ya saya belajar bahwa saya ada sampai saat ini karena anugerah. Saya bersyukur saya dipertemukan orang-orang yang tepat dalam hidup saya, yaitu ketika saya bisa sharing kepada seorang bapak, dia ini keliling untuk menambal sepatu yang rusak. Beliau sharing kepada saya merasa bahwa saya ini bukan apa-apa, tapi beliau ini nyaman ya sharing kepada saya, dan saya bisa menceritakan bahwa bapak tuh hidup karena anugerah Tuhan. Ketika dia mendengarkan saya hidup oleh anugerah Tuhan, di situ dia berpikir bahwa iya ya Mbak, saya ini hidup karena anugerah Tuhan. Iya, Bapak bisa makan, bisa hidup, bisa sehat, hari ini bisa bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Yang tadinya dia menceritakan keluh kesah, mengeluh, saya hanya berkata bahwa Bapak ini karena anugerah Tuhan ya. Karena kita tidak perlu untuk menjadi orang yang kaya, yang punya banyak harta untuk bisa menyenangkan anak kita, istri kita. Tetapi ketika kita belajar hidup bersyukur, karena Tuhan tahu kapasitas kita ya. Tuhan mau ngasih sesuatu lebih, tapi kita nggak punya wadah, atau kita tidak tahu kemana nanti uang itu atau harta itu akan kita berikan. Karena semua yang kita punya itu adalah titipan ya saudara, bukan punya kita. Kita ini hanya hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau. Setelahnya itu biar Tuhan yang bertindak. Untuk itu mari saudara, dalam hidup ini selagi masih ada waktu, berikan buat Tuhan ya, kabarkan kebenaran. Jadilah pribadi yang berdampak bagi banyak orang lewat hidupmu, lewat perkataan, pemikiranmu, supaya dengan tujuan nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dan jangan mau diperbudak oleh dunia, apalagi uang, karena itu tidak akan dibawa mati. Kita pikirnya, mungkin orang pikir akan belum matinya, ya kita nggak tahu kapan matinya, tapi kita bersiap-siap, berjaga-jaga. Ada yang bilang ketika di gereja, Bapak Pendeta bilang,
Apakah saudara siap mati siap dipanggil Tuhan? Ada jemaat yang di depan berkata, saya belum siap, anak saya masih sekolah dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak mau tahu ya, siap atau tidak siap ya. Kalau waktunya kita dipanggil, sudah. Anak belum selesai sekolah, kita sudah dipanggil. Anak masih bayi, kita sudah dipanggil. Ya itu yang harus kita persiapkan. Ya, siap gak sih? Harus siap. Ya, tidak ada nego. Sama Tuhan tidak ada negosiasi. Justru kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, untuk itu jadilah orang tua yang bertumbuh, berbuah, berdampak, dan yang menjadi teladan bagi anak. Begitupun juga ya, kita sebagai siapapun yang belum menikah atau menjadi pria atau wanita, jadilah pribadi yang berdampak, memberi teladan agar banyak orang datang kepada Tuhan ya lewat hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa, kita minta tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami ini harus menjadi teladan, harus berdampak bagi banyak orang. Ketika hidup kami berdampak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Karena hidup ini bukan sekedar mencari uang, harta, nama, titel, tetapi di mana hidup ini kami menyerahkan kepada Tuhan, sebab kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami mau hidup Tuhan bermanfaat, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami, supaya hidup kami ini tidak sia-sia Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Sertai kami Tuhan, pakai hidup kami supaya kami ini berpikir, bertindak memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.